Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja Anda berada, menyimak dengan di podcast. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi mengenai jurnalistik dasar sebagai pengantar atau pertemuan awal kita dalam membincang mengenai apa itu jurnalistik, bagaimana itu model jurnal, kemudian siapa sih yang disebut sebagai jurnalis atau wartawan. Nah, dalam definisi atau secara etimologi, ya, kata jour itu berasal dari bahasa Prancis yang berarti catatan atau laporan harian. Sementara menurut seorang pakar bernama Fraser Bond, dia mengatakan bahwa jurnal itu atau jurnalistik itu segala bentuk yang membuat berita dan ulasan mengenai berita sampai pada kelompok pemerhati gitu. Kemudian menurut Astrid Susanto, dia mengatakan bahwa jurnalistik itu adalah kegiatan pencatatan dan atau pelaporan serta penyebaran kejadian sehari-hari. Menurut Eric Hodgins, seorang redaktur majalah Times, yang mengatakan bahwa jurnalistik itu merupakan model pengiriman informasi dari sini ke sana dengan benar, seksama yang dilakukan dalam tempo yang cepat dalam rangka membela kebenaran dan keadilan yang berpikir selalu dapat dibuktikan. Ya. Nah, itu juga ditulis oleh Suhandang ya tahun 2004. Kemudian menurut definisi lain dari ahli, dia Sumadiria, dia mengatakan bahwa jurnalistik itu adalah kegiatan yang menyangkut menyiapkan, jadi segala bentuk kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyebarkan berita melalui media secara berkala kepada halayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya. Jadi ini adalah bentuk kesimpulan dari penjelasan apa sih yang dimaksud dengan jurnalistik. Jadi simpulannya bahwa jurnalistik itu adalah kegiatan, segala sesuatu kegiatan atau segala kegiatan yang menyangkut penyiapan materi, penyiapan bahan wawancara ya, kemudian mencari sumber, mengumpulkan bahan, mengolah hasil liputan misalnya atau hasil wawancara, lalu menyajikannya ya, kemudian disebarkan, dirilis gitu ya, melalui media secara berkala kepada halayak seluas-luasnya. Itulah definisi jurnalistik. Jadi saya kira sampai di situ ya untuk definisi. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk jurnalistik? Nah, bentuk jurnalistik itu ini tentu kita berangkat dari definisi awal ya, bahwa pertama media cetak ya. Itu dapat berbentuk newspaper ya atau surat kabar dan magazin atau majalah ya. Jadi bisa juga jurnal, tabloid, itu model media cetak. Kemudian model media elektronik berupa radio ya. Lalu media audiovisual itu adalah televisi. Lalu sekarang ada istilah media baru atau internet yang banyak melahirkan website atau situs online yang seperti yang kita kenal saat ini. Jadi bentuk-bentuknya itu makin berkembang. Ya. Lalu produk jurnalistik di sini ada berita, opini, editorial, lalu feature. Ya, jadi wartawan yang baik atau jurnalis yang berkualitas tentu mahir membuat berita ya, dan mereka diharapkan mampu juga menulis opini misalnya. Kalau dalam studi atau dalam uji ke kompetensi wartawan, ada kelas misalnya kelas madya, kelas utama atau kelas muda yang mengharuskan standar ini dapat dibuat. Misalnya untuk kalangan UKW atau uji kompetensi wartawan di level muda, minimal mereka mampu membuat berita kan sebagai reporter. Lalu naik lagi kelas menjadi kelas madya di mana mereka tidak hanya mampu menulis berita tapi mampu mengelola redaksi atau manajemen sehingga produk berita itu dapat dilakukan. Jadi naik levelnya. Lalu ke tingkat utama, ini tidak hanya dia seseorang yang mampu menulis berita, mengelola redaksi atau manajemen redaksional, tetapi kelas-kelas UKW atau uji kompetensi wartawan yang level utama itu sudah level pemret sesungguhnya atau redaktur ke atas, di mana mereka dituntut harus mahir menulis berita ya, kemudian paling tidak dia mampu membuat tajuk misalnya. Itu pengalaman yang pernah saya lewati. Dan kemudian untuk model produk jurnalistik feature ini biasanya berbentuk laporan. Laporan misalnya ketika seorang wartawan itu ditugaskan ke satu daerah atau di sebuah peliputan dan dia membuat laporan dalam sejumlah bentuk, misalnya apakah hanya berupa berita atau dalam bentuk feature seperti ini. Apa bedanya berita dengan feature? Berita itu sifatnya strike news atau dia lempang, dia lugas ya, dia langsung. Cukup misalnya menggunakan prinsip dasar 5W1H gitu ya.
apa, siapa di mana, kapan di mana, lalu bagaimana gitu. Sementara feature itu adalah sebuah bentuk produk jurnalistik yang lebih mengembangkan pertanyaan 5W1H itu. Ya, ini akan kita buat dalam slide khusus ya mengenai feature. Feature juga itu lebih cenderung pada model jurnalisme sastrawi gitu ya. Jadi itu apa? Nanti insya Allah ada kelas khusus nanti tentang itu. Kemudian apa sih fungsi utama dari jurnalistik ya? Yang pertama tentu saja fungsi jurnalistik itu adalah sesuatu yang bersifat informasi ya. Jadi dia menginformasi. Kedua dia bersifat edukatif. Jadi ada hal-hal yang sifatnya edukasi. Jadi media itu mampu mengedukasi pembaca gitu. Lalu yang ketiga, jurnalistik itu berfungsi untuk mengoreksi, ya, mengontrol gitu, ya. Nah, kemudian dia fungsi hiburan, ada entertainment gitu ya, ada fungsi rekreasi di situ. Jadi ketika seorang membaca surat kabar, menikmati radio, mendengarkan televisi atau menonton televisi, ya, atau media baru sekarang ini, orang itu, pembaca itu seharusnya merasa membaca terhibur gitu. Ada sifat rekreatif di sana ya. Nah, jadi tidak melulu hal-hal yang tegang dan sebagainya. Kemudian yang kelima mediasi. Ya, mediasi itu di mana wartawan atau media itu berfungsi mewadahi kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Bagaimana kebijakan pemerintah atau pemangku kebijakan itu sampai ke publik dan publik bisa menerimanya dengan baik. Nah, di sanalah fungsi media itu kita harapkan ya mampu menjadi penyelia atau sebagai mediator gitu ya. Jadi tidak melulu rakyat ngeritik pemerintah ya atau pemerintah dengan segala kewenangannya hanya menerapkan kebijakan yang tidak mampu ditangkap atau direspons oleh publik dengan baik gitu ya. Jadi di situ ada fungsi keseimbangan gitu. Secara kalau itu diibaratkan postur ya bahwa setiap orang itu adalah pembawa pesan ya. Jadi menurut Wilbur Kremen ini bahwa setiap orang adalah pembawa pesan. Lalu itu menjadi sebuah media penyampai. Nah, itu sifatnya perorangan ya. Kemudian apa bedanya dengan pers atau jurnalistik ya? Bahwa pers itu adalah sesuatu yang sifatnya lebih menggugah, lebih bersifat terbuka ya dalam bentuk forum misalnya ya, atau dia menjadi pemandu gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti kita lanjutkan dalam tanya jawab ya biar lebih berkembang. Kemudian karakter jurnalistik. Jadi karakternya itu ada periode ya. Ada dia terbit secara teratur, ini contohnya harian yang terbit tiap hari, mingguan yang terbit mingguan atau bulanan gitu ya. Atau kalau dia ya bisa saja dia triwulan dan sebagainya. Kemudian karakter yang kedua adalah publisitas ya. Publisitas itu maksudnya bahwa produk media itu, produk jurnalistik itu ditujukan bagi halayak yang heterogen. Heterogen itu maksudnya pembaca ini tidak satu rumpun misalnya ya secara khusus ya, meski ada juga media komunitas. Lalu yang ketiga adalah dia aktual. Jadi produk-produk jurnalistik itu karakternya harus selalu ada unsur-unsur kebaruan supaya informasi itu tidak basi. Kalau misalnya kejadian kemarin itu dilaporkan hari ini, ya mungkin itu akan mengalami kebasian kalau dia terlambat disampaikan ke publik. Jadi dia selalu harus aktual. Kemudian karakter jurnalistik itu adalah dia universal. Dia universal. Universalitas itu adalah isinya amat beragam. Ya, kenapa? Karena memang media itu ditujukan bagi khalayak ramai yang sifatnya heterogen. Nah, lalu yang terakhir adalah bahwa karakter media itu dia objektif. Ada di situ objektivitas itu ada karena ada nilai-nilai etika, ada nilai moral yang dibawa, dan ada sudut pandang dari media ya. Nah, jadi kalau seorang wartawan itu bekerja di media maka dia tergantung dari sudut pandang medianya, bukan sudut pandang pribadinya gitu ya. Nah, itulah tadi yang membedakan apa bedanya seorang yang pembawa berita, pembawa informasi, lalu dengan pers sebagai sesuatu yang berfungsi sebagai media gitu ya. Kemudian kita tiba di tipologi pers. Ya, yang pertama adalah pers yang berkualitas. Ya, pers yang berkualitas itu model penyajiannya etis, ada standar moral di situ, dan itu bagian dari produk-produk intelektual. Ya, itulah sebabnya saudara-saudara sekalian bahwa seorang wartawan itu atau jurnalis itu selalu dipandang sebagai kelompok-kelompok intelektual karena tipologi pekerjaan yang dia kerjakan. Ya.
Itu untuk pers berkualitas. Karena ada juga model pers yang populer saja. Sifatnya mengikuti tren, apa yang berkembang itu dia ikuti ya. Dia cepat sekali berubah, ya, sederhana, tegas, enak dipandang, mudah dibaca, kemudian kompromi dengan tuntutan pasar. Jadi dia media-media yang sifatnya amat komersil, ya. Kalau yang tadi yang pertama pers berkualitas itu biasanya dia tuh lebih sangat independen, standar moralnya sangat tinggi, dia tidak perlu dengan persoalan komersial ya, walaupun dia juga membutuhkan itu ya. Kemudian pers kuning itu adalah sebuah istilah ya yang medianya bersifat eksploitatif itu ya. Warnanya mengejreng dan sebagainya. Kemudian pendekatannya pada 3 hal, misalnya pada masalah seks, konflik atau crime ya. Kemudian media-media pers kuning itu hanya menyukai hal-hal yang sensasional, kemudian meledak-ledak. Ciri-cirinya kadang-kadang judul tidak sesuai isi gitu ya. Biasanya kita itu membaca media, judulnya gembor-gembor, bombastis, tapi kalau dibaca ternyata beritanya sama dengan media lain misalnya, tapi dia menggunakan judul yang lebih bombastis. Lalu jenis dan wilayah sirkulasi. Yang pertama jenisnya misalnya pers komunitas itu tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi pers komunitas bisa dibangun karena dalam desa, dalam kecamatan, atau komunitas sekolah, misalnya majalah dinding itu adalah model-model komunitas atau kampus. Kemudian pers lokal itu berbasisnya di kota misalnya, di kabupaten misalnya. Nah, yang kedua pers regional yang basisnya di ibu kota provinsi. Lalu ada istilah pers nasional berkedudukan di ibu kota, seluruh provinsi atau sebagian besar provinsi ya. Lalu pers internasional hadir di sejumlah negara. Nah, ini banyak contohnya. Sekarang tantangannya, ini adalah model-model definisi mengenai bentuk atau jenis ya konvensional. Karena kenapa? Saat ini sudah ada internet yang yang dapat melampaui sebuah wilayah. Ya. Lalu pers sebagai pilar penyangga pers. Ya. Apa penyangga pers? Yang pertama ada idealisme. Ini yang sangat penting ditanamkan kepada setiap wartawan pemula atau wartawan yang sudah senior sekalipun. Karena media itu dibangun dari idealisme. Yang kedua, komersialisme. Ya. Jadi komersial itu maksudnya di situ ada industri. Makanya di media itu ada istilah jajaran redaksi dan ada juga jajaran usaha. Jadi satu media itu ibarat satu koin yang dua sisi, satu ngurusin redaksi, satu ngurusin perusahaan. Itu wajar, itu ada keseimbangan di situ. Lalu yang ketiga, pilar kita adalah profesionalisme, bahwa ini harus dijalankan secara profesional. Di situ ada kaidah-kaidah, ada aturan-aturan yang mengikat seorang wartawan. Lalu yang landasan pers nasional kita, ya. Tentu saja Pancasila ini jelas, tentu saja secara konstitusional harus tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945, lalu secara yuridis ada Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99 untuk pers, kemudian ada juga Undang-Undang Pokok Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Lalu bagaimana strategi operasionalnya? Ya, bahwa setiap media itu memiliki redaksi, memiliki kebijakan sendiri secara internal, ya. Lalu secara sosiokultural ya, bahwa setiap media itu harus menghormati nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya, apalagi agama dalam sebuah wilayah atau sebuah negara atau sebuah komunitas. Kemudian landasan lain adalah etis profesional. Jadi ada kode etik profesi ya. Jadi seperti dengan profesi lainnya bahwa jurnalistik ini memiliki kode etik jurnalistik. Ya, itu bisa dibaca nanti, bisa dilihat di laman Dewan Pers ya. Kalau teman-teman ingin membacanya. Terima kasih, semoga paparan ini bermanfaat. Demikian dari saya. Untuk diskusi lebih lanjut dapat kita sambung dengan pesan kepada saya atau pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, tentu saja dengan di podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.